Dalam Islam, dunia terbagi dalam 5 fase akhir zaman. Benarkah kini kita sudah memasuki fase keempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Uli. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rizki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Di balik gelapnya malam dunia, ada tanda-tanda yang mulai tampak. Umat manusia kini berjalan di tepi masa yang dijanjikan. Masa di mana kebenaran dan kebatilan akan bertarung untuk terakhir kalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa akhir zaman tidak terjadi begitu saja, melainkan akan melalui 5 fase besar. Fase yang menyingkap kebenaran, menantang keimanan, dan menentukan siapa yang tetap teguh di jalan Allah. Inilah perjalanan menuju hari yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Inilah 5 fase akhir zaman. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul Allah, sesungguhnya manusia telah memasuki fase akhir zaman, sebab setelahnya tidak akan datang lagi nabi lain hingga hari kiamat. Saudaraku, fase akhir zaman tersebut dibagi menjadi 5 tahapan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, nubuwah atau utusan Allah ada pada kalian sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuwah sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuwah. Kemudian beliau diam. Hadis riwayat Ahmad. Fase akhir zaman dalam sejarah Islam. Berikut adalah penjelasan setiap fase akhir zaman dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Fase nubuwah. Dunia pada mulanya dipimpin oleh para nubuwah atau nabi-nabi utusan Allah dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir zaman di fase nubuwah ditandai ketika Nabi Muhammad diutus membawa Islam kepada kaum Quraisy di Mekah. Di masa kenabian beliau inilah Islam tersebar ke seluruh dunia dan menjadi syariat hukum di berbagai negara. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di usianya yang ke-63 tahun, fase nubuwah pun berakhir, karena tidak akan lagi ada nabi yang diutus ke dunia sebelum hari kiamat. 2. Fase khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat,
Kekhalifahan atau kepemimpinan pun diserahkan kepada manusia-manusia terbaik yang juga merupakan sahabat-sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Fase ini pun disebut dengan fase Khilafah ala minhajin nubuwah atau khalifah sesuai metode Nabi. Di masa ini, Islam berkembang pesat ke seluruh dunia. Bahkan, Islam berhasil menaklukkan Romawi hingga Persia. Islam benar-benar berjaya dipimpin oleh para khalifah, dan masyarakat muslim pun benar-benar menjalani kehidupan berdasarkan anjuran Nabi dan syariat Islam. 3. Fase Mulkan Adhan atau masa raja yang menggigit. Fase ini diartikan juga sebagai masa raja yang menggigit. Menggigit di sini diartikan sebagai masa di mana dunia dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang kepemimpinannya diturunkan kepada keluarga turun-temurun, seperti Bani Umayyah yang berlangsung hingga 13 abad. Di fase ini, umat muslim masih berpegang teguh pada ajaran dan syariat Islam, tetapi tidak sekuat saat di masa khalifah. Fase ini juga disebut-sebut sebagai puncak keemasan Islam, ditandai dengan maraknya ilmuwan muslim yang mengembangkan berbagai bidang ilmu, mulai dari kedokteran, matematika, hingga astronomi. Runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 menandai berakhirnya fase Mulkan Adhan. 4. Fase Mulkan Jabariyah atau fase kediktatoran. Saudaraku, menurut berbagai tafsir, di fase inilah kita berada saat ini. Fase di mana umat Islam tidak lagi memiliki khalifah atau pemimpin, dan syariat Islam pun tidak lagi menjadi landasan hukum di negara manapun di seluruh dunia. Di masa ini, kemaksiatan dan penindasan merajalela, keburukan dipuja-puja, dan kejahatan dianggap lumrah, bahkan dianggap sebagai kebenaran. Umat muslim di masa ini pun berada dalam keterpurukan dan dipecah belah karena berada di bawah kepemimpinan orang fasik yang mengabaikan syariat. Fase keempat ini pun disebut-sebut sudah hampir berakhir dan umat manusia akan segera menyambut fase terakhir. 5. Fase Khalifah A'la Minhaj al-Nubuwah, era kedua. Setelah fase kediktatoran hancur, masa kekhalifahan akan kembali ditegakkan di muka bumi dan umat Islam pun akan kembali bersatu menjadi khairul ummah atau umat terbaik. Fase ini disebut juga sebagai fase sebelum kiamat karena terjadi tepat sebelum Nabi Isa diturunkan ke dunia. Di masa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih dahulu menghadirkan seorang khalifah bernama Imam Mahdi yang akan membawa dunia kepada keadilan dan mengangkat Islam kembali pada puncak kejayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kelahiran Imam Mahdi dalam sabdanya yang berbunyi sebagai berikut. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Saat ini kita masih berada di fase keempat. Itu artinya fase kelima belum datang, tapi pasti datang.
Ini merupakan kabar gembira akan datangnya kekuatan bagi Muslim dan saat Muslimin memakmurkan bumi dengan kemakmuran yang membantu mereka untuk mencapai tujuan. Sekaligus memberitahukan bahwa Muslimin mempunyai masa depan cerah dari sisi perekonomian dan pertanian, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan terjadi kiamat hingga tanah Arab kembali hijau dan mengalirkan sungai-sungai. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.